Ini mau kemana nih, Cek? Di sini, Cek. Saya mau keluar negeri ya. Aku kira kau sudah jadi makanan cacing. Tua bangka kepala. Kau bersenang-senang di atas kemelaratan orang lain. Kembalikan barang-barang rampasan itu kepada yang berhak. Rupanya kau akan menggurung. Masih belum kapok dengan kampuan pukulanku. Percuma berilmu tinggi kalau sikapmu tidak terpuji. Membela orang asing, menindas bangsa sendiri. Tutup mulutmu. Bersiaplah menunggu kematian. Kondom satu. Kondom sebentar ya. Ya, kondomnya masih di gudang. Diambilin dulu ya. Tadi mau berapa kondomnya? Satu aja. Her, kondom satu, Her. Yang import habis, ada yang lokal, mau nggak? Adanya yang lokal, Mas. Iya, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kondom lokal satu, Her. Mau yang wangi apaan? Wangi apa, Mas? Apa aja, Mbak? Yang kemarin kita pakai aja, Her. Itu suami saya yang suka pakai pakaian. Oh, Yang rasa kemangi. Ya, itu mah nggak enak. Yang rembo malam aja, yang rembo malam. Oh, yang rasa nangka. Iya, itu yang nangka. Yang rasa nangka aja ya, Mas. Enak, baunya nggak begitu menyengat. iya udah nggak apa-apa. Kondom rasa nangka satu ya, Her. Wanita memang banyak harta kerajaan, tapi kau telah merenggut kebahagiaanku. Kau hancurkan masa depan anak istriku. Aku bisa mengembalikan kebahagiaanmu, Marconi. Kekayaanku kita bagi dua. Dan aku bersedia mengembalikan kitab pusaka Gembul Slawi. Tapi dengan syarat, kita bersatu kembali membentuk kekuatan untuk memperluas daerah kekuasaan. Aku yakin kau tahu pekerjaanku. Cukup. Jangan coba pengaruhi aku. Aku datang kemari untuk menuntut balas kematian anak istriku. Karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang jogging track di atas atap nanti di puncaknya itu, jadi kayak apa, di ovalnya itu ada jogging track lah. Itu jogging track tertinggi di Indonesia mungkin. Jadi jogging track di atas atap stadion. Wow. Lebarnya kira-kira Ini saya nggak pernah tahu. Saya banyak membaca tapi 5 meter. lebarnya 5 meter. 5 meter. Mengelilingi stadion. Dan itu nanti jogging sambil lihat keindahan tepi pantai Jakarta, keindahan Jakarta dari atas stadion. Jadi itu mungkin akan jadi jogging track tertinggi yang ada di Indonesia. Dan biasa jogging track di bawah. Unik sekali. Jadi Ada tangga nanti ke sana. ada tangga ke sana. Dan kalau udah berada di tempat itu sekarang saja itu terasa it is a mega structure. It is a mega structure. Kapasitas penuh nanti orang, artinya 1000 orang berlari di atas itu nggak apa-apa. Bisa, karena itu kuat kok. 1000 orang, guys. Emangnya dulu saya masih bisa loh, karena banyak loh. Ini gua nih apa sih namanya, pangkat-pangkat itu, dan itu usah loh. Ya, guys. Nanti kalau gua pasangin Andika pasti Ini saat pilpres kemarin. Kenapa? Karena nggak ada loh yang namanya mantan presiden. Tanya sama Lauli, betul nggak? Lo saya aja kaget-kaget harus disebut pakai Presiden Republik Indonesia kelima. Betul nggak? Lah, Enggak. lah kok sekarang maunya digituin? Ya enggak lah. Hah, enak aja. Terus Polri, saya udah bilang mau ketemu Kapolri aja sampai hari ini nggak diterima. Ya biarin dah. Kali Kapolrinya juga rada-rada gemeter kali.
Sebentar guys. Loh ya ngapain sih orang nerima saya aja? Saya nggak makan orang kok. Kan saya hanya mau nanya, saya ingin tahu argumentasinya beliau bahwa kok yang saya bilang saya warga negara sah, rakyat saya tentu juga sah, partai saya juga sah. Seolah-olah punya negara sendiri. KPU ya. memberikan keputusan kita boleh ngikut pemilu, ya terang dong saya boleh nanya, kenapa kok gua aja yang digubrak-gubrak gitu loh. Ya ini kan kalian nggak berani ngomong, ibu aja ngomong relax, ya saya nggak punya beban, apa? Terus mau apa? Mau ditarget, mau ditangkap? Apa dunia nggak akan horek? Presiden Republik Indonesia kelima gitu. Saya ini banyak temen loh, bukannya mau ngomong loh. Di dunia ini saya banyak temen loh. Cuman aku kan diem aja, gitu loh. Mereka ini semuanya pada nanya loh, Mega, what happened in your country? Asik. Emangnya terus aku pikir ngapain nanya sama gue ya? Mestinya sama yang lain dong. Nanti ngambek lagi. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di Freddy Keko Channel. Setelah hampir 1 minggu ya, 7 hari saya tidak mengupload video karena memang saya lagi dalam kedukaan ya. Lagi dalam kedukaan, jadi memang waktu 7 hari itu saya benar-benar tidak mengupload video. Mungkin para subscriber saya sudah merindukan ya video-video parodi ngakak dari gelandangan politik ya. Kali ini kembali saya datang ke hadapan sahabatku semua dengan tentu masih dengan topik yang sama, parodi ngakak dari para gelandangan politik. Sudah kita simak bersama tadi dan tentunya sangat ya mengocok perut kita semua, sedikit mengurangi beban kita ya. Nah teman-teman, video saya berikut ini tentu terkait dengan PIK. Teman-teman tahu kan PIK? Itu loh yang lagi heboh tentang pagar laut yang menggunakan bambu itu, yang saat ini muncul sosok Said Didu yang seakan-akan dia menjadi pahlawan. Dia katanya apa? Dia bilang seolah-olah ada negara dalam negara. Dan kemarin pada proses pembongkaran Said Didu juga ikut nyemplung ke dalam laut. Dan bersyukur ya dia aman-aman saja, tidak terjadi apa-apa dengan dia. Nah, berbicara tentang PIK ini guys, kenapa ya orang-orang selalu menyalahkan Bapak Jokowi? Dan banyak sekali mendapatkan respon atau reaksi-reaksi dari netizen pro Bapak Jokowi dan juga tentu pro pemerintahan Prabowo Gibran. Seperti apa reaksi-reaksi netizen? Mari kita bersama-sama menyimak videonya berikut ini. Untuk pendukung banteng dan juga pendukung onta yang selama ini koar-koar, omon-omon di media sosial yang bisanya nuduh ya. Tapi kayaknya tuduhan ini perlu kita dengarkan juga ya. Saya selaku pendukung Pak Jokowi itu mengapresiasi kalian nih ya. Saya kasih tantangan buat kalian. Kalian temui saya ya. Ini bonus saya antarkan ke depan Bapak Jokowi langsung. Sertakan bukti-bukti semua atas tuduhan kalian tentang laut di Tangerang ya, tentang Mulyono apa, Mulyono itu, Mulyono ini. Saya antarkan ya, saya antarkan kamu di depan Bapak Jokowi. Gimana? Ini tantangan serius loh. Jadi nggak usah banyak bicara di media sosial itu. Kalau kalian punya bukti konkret, silahkan. Tunjukkan. Atau mau laporkan Bapak Jokowi di pihak berwajib, saya antarkan. Gimana? Ini baru betul ya. Hah? Jadi jangan cuma banyak ini, tapi pakai ini. Banyak bacot. Oke? Pagar laut yang kalian salahkan Pak Jokowi. Kekurangan-kekurangan di negeri ini yang kalian salahkan juga Pak Jokowi. Kalian lupa buta mata, buta hati, atau buta telinga juga, budek. Kalau selama ini di era kepemerintahannya Pak Jokowi sudah membawa negara kita Indonesia dikenal oleh dunia, membuat hilirisasi di mana-mana untuk kemajuan bangsa dan negara ke depannya, membawa timnas Indonesia
melejit dikenal oleh dunia karena Pak Jokowi pasang badan di sana. Sedangkan saat ini kalian semuanya menyalahkan Pak Jokowi. Apa kalian lupa? Di era kepemerintahannya Pak Jokowi, DPR-nya dipegang oleh siapa? Hah? PD Dan Perjuangan. sampai saat ini, RUU perampasan aset tindak pidana korupsi belum disahkan, walaupun DPR-nya masih sama. Pagar laut. Apa kabar PDIP? Baik-baik aja kan juga para kader-kadernya? Usut tuntas dong siapa yang ngasih izin, gitu loh. Dan ingat, mau kalian jatuh-jatuhkan nama Bapak Joko Widodo, tidak bisa, karena nama Pak Nggak Jokowi akan sudah mempan. melekat di hati masyarakat. Paham, Tuan? Apa yang terjadi tentang pemagaran laut di Tangerang, lagi-lagi kalian menyuarakan, memberikan isu seolah-olah ada sangkut pautnya dengan seorang Jokowi. Ada yang mengatakan Jokowi jual laut. Itu tidaklah masuk akal ya. Saya ulangi suatu sejarah, mau nggak? Ini khusus buat anak Banteng. Saya kasih tahu. Gas, Abang, Ibu Megawati di saat menjabat menjadi presiden pernah menjual pulau. Alasannya untuk apa? Karena saat itu Indonesia sedang krisis. Masalah diterima atau tidak, kalau itu terjadi saat ini, kalian pasti teriak-teriak. Ibu Megawati pernah menjual Indosat. Itu juga aset bangsa loh, BUMN ya kalau sekarang seperti itu. Bapak Jokowi sekrisis-krisisnya bangsa ini tidak pernah mengorbankan aset negara, menjual aset negara. Paham sampai di sini? Lu masalah lautan yang ada di Tangerang kok ya disangkut pautkan sama Jokowi. Buktinya apa? Seperti itu. Itu adalah oknum ya, seorang pengusaha swasta yang ingin melebarkan usahanya, yang ingin mereklamasikan lautan tersebut. Dan itu kapasitasnya adalah di mana para pengusaha-pengusaha besar di sana yang melakukan, bukan Jokowi. Ya, berbicara tentang pagar laut ya. Saya heran ya, para pembencinya Bapak Jokowi ini nampak mereka sudah kehabisan ide. Ya, kehabisan ide untuk bagaimana caranya menghabisi Bapak Jokowi. Ya, kalau teman-teman masih ingat ya, ketika Bapak Jokowi masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, banyak sekali kata-kata yang tentunya tidak enak didengar oleh telinga kita ya, yang dilontarkan kepada Bapak Jokowi, mulai dari keturunan PKI, kemudian Bapak Jokowi ini dituduhkan sebagai anteknya asing ya, antek-antek asing, kemudian pakai ijazah palsu, dan masih banyak lagi. Jadi bagi mereka ya, bagi mereka pembencinya Bapak Jokowi, apapun ya, apapun yang menjadi persoalan di bangsa ini, semuanya itu gara-gara Bapak Jokowi. Ya, mereka lupa terkait dengan pagar laut yang ada di Tangerang ini. Informasi yang saya baca di internet ya, bahwa hal itu sudah terjadi sejak tahun 1983. Ya, sudah terjadi sejak 1983. Ini mirip seperti IKN ya. Sudah direncanakan sejak zamannya Soekarno, tetapi dieksekusi di zamannya Bapak Jokowi. Bedanya PIK ini adalah itu sudah direncanakan dari tahun 83. Ya, kita tahu siapa presiden saat itu. Bukan Pak Jokowi kan? Nah, kemudian ketika Bapak Jokowi menjabat, hal itu tentunya berlanjut. Tentunya berlanjut. Tapi proses pembangunan itu dimulai di zamannya pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Kalau saya tidak salah ya, mohon dikoreksi. Nah, ketika itu dilakukan, kan Bapak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun orang-orang yang selama ini masih atau mau mencari celah melalui lubang mana yang harus kita jatuhkan, tumbangkan Bapak Jokowi. Mereka coba masuk melalui PIK ini ya. Said Didu juga turun tangan. Bahkan dia dilabeli oleh netizen 16% dan juga netizen 24% itu sebagai pahlawannya masyarakat kecil.
Ya tahulah, saya tidur dikit lagi cari muka. Biar dia mungkin kalau dilihat Bapak Prabowo bisa dipanggil lagi menjadi komisaris apalah begitu. Tapi apapun yang mereka lakukan tidak akan mempan. Ya, seorang Jokowi, orang sudah nama Jokowi itu sudah tertanam di hatinya mereka. Jadi apapun hal negatif yang ingin kalian lontarkan, yang ingin kalian tujukan kepada Bapak Jokowi, itu tidak akan mempan. Ya, mau kalian tuduh Bapak Jokowi ini seperti A, seperti B, seperti C, kami masyarakat tidak percaya. Yang ada di pikiran kami, yang ada di hati kami, bahwa seorang Jokowi saat ini masih menjadi presiden terbaik Indonesia. Ya, bahwa di bawah kepemimpinan beliau banyak sekali kemajuan bangsa ini yang sudah dia lakukan. 10 tahun ya, dengan kenaikan utang hanya sekitar 11% yang dimana selama ini orang bilang, wah gara-gara Jokowi ini utang negara jadi besar. Tapi hasilnya ada. Ya, hasilnya ada. Nah, kemudian terkait dengan PIK ini, bagaimana Anda melihat seorang Megawati Soekarno Putri ketika dia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima, ya, dengan alasan krisis pada saat itu, kemudian dia menjual aset-aset negara, Indosat dia jual, dan masih banyak lagi. Tidak ada tuh protes sana sini, ya, tidak ada itu yang sampai saat ini mereka mau mempertanyakan hal itu, berdemo sana sini. Tapi karena saat ini PDI Perjuangan tidak berada di pemerintahan, tidak memenangkan Pilpres kemarin, kemudian mereka merasa seolah-olah mereka ini adalah partai Wong Cilik, bahwa mereka ini adalah benar-benar partai yang membela kepentingan rakyat kecil. Dan lucunya lagi, masih nama Bapak Jokowi yang mereka bawa, mereka salahkan. Sebenarnya mereka ini, ya jujur saja ya, mereka ini tidak bisa move on dari Bapak Jokowi. Mereka masih pingin Bapak Jokowi ini bergabung bersama mereka. Karena sejujurnya faktanya bahwa PDI Perjuangan itu bukan apa-apa tanpa Bapak Jokowi. Karena Bapak Jokowi bergabung, makanya PDI Perjuangan bisa mempunyai seorang presiden. Dan pilihan rakyat saat itu bukan karena partai, tetapi karena seorang individunya Bapak Jokowi. Dan kemudian ketika itu kan yang mengusung duluan Bapak Jokowi menjadi calon presiden kan Nasdem, bukan PDI Perjuangan. Lah sekarang seolah-olah PDI Perjuangan merasa bahwa Pak Jokowi itu bisa menjadi seperti saat ini karena kami, karena PDI Perjuangan. Ya, jadi ya buat Anda-Anda yang sampai saat ini masih menuduh yang bukan-bukan terhadap Bapak Jokowi, ya cobalah, carilah hal lain, kalau bisa fokuslah pada partai Anda atau apapun itu. Jangan mengurusi Bapak Jokowi yang sekarang sudah purna tugas, yang sekarang sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Bahkan seorang Jokowi saja yang sudah punya jadwal kunjungan kemana-mana, itu dipersoalkan oleh seorang Refli Harun. Ini kan lucu ya teman-teman. Gimana komentar teman-teman terkait dengan orang-orang yang masih sampai saat ini menyalahkan Bapak Jokowi? Bahkan mungkin pulsa mereka habis juga masih salahkan. Ini gara-gara Pak Jokowi ini.